Selamat hari Minggu anak-anak semua. Sebentar lagi kita akan memulai ibadah sekolah minggu di rumah kita masing-masing. Untuk memulai kebaktian kita mulai dengan bernyanyi yang dipimpin oleh kakak-kakak kita dari sekolah minggu. Kami persilakan. Shalom adik-adik. Selamat pagi semua. Selamat hari Minggu. Dan selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu HKBP Serpong. Apa kabar adik-adik semua? Puji Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, perkenalkan, nama kakak Kak Ira Siagian. Dan nama kakak Kak Jessica Panjaitan. Kakak-kakak akan menemani adik-adik untuk ibadah Minggu pagi ini. Hari Minggu adalah waktunya kita untuk beribadah kepada Tuhan. Sesuai dengan titah keberapa ya adik-adik? Ada yang tahu? Ya, sesuai dengan titah Tuhan yang keempat. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kita bersyukur karena Tuhan Yesus sangat baik. Kita mau memuji Tuhan yang sudah menjaga dan memelihara kita setiap waktu. Walaupun dalam kondisi pandemi COVID saat ini adik-adik. Betul Kak Ira. Ayo adik-adik, kita memuji Tuhan dengan gembira dan sukacita hari ini. Kita semua bertepuk tangan yuk bersama-sama untuk Tuhan. Yeay! Ayo lebih semangat lagi tepuk tangannya. Makin cepat dong. Stop. Nah, sekarang kita mau melompat dan menari untuk Tuhan. Yuk kita bangkit berdiri. Pasukan Kristus siap. Ayo adik-adik di rumah, kita melompat setinggi-tingginya. 1, 2, 3. Yeay! Lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi. Stop. Wah, hebat semua nih adik-adik. Ternyata semua sudah siap untuk memuji Tuhan. Keren. Yuk sekarang kita siapkan hati kita untuk mulai ibadah kita. Pagi ini kita nyanyikan Gembira di Rumah Tuhan. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi ini. Amin.
Marilah kita berdoa, ikutlah mengucapkan doa ini. Ya Allah, Ya Allah, kami bersyukur kepadamu kami bersyukur kepadamu sebab Engkau baik. sebab Engkau baik. Engkau menjaga kami setiap hari Engkau menjaga kami setiap hari dan mengabulkan doa-doa kami. dan mengabulkan doa-doa kami. Terimalah ucapan syukur dan terima kasih kami. Terimalah ucapan syukur dan terima kasih kami. Amin. Amin. Anak-anak boleh duduk kembali. Marilah kita menyimak hukum Tuhan yang ditetapkan bagi kita. Ikutlah mengucapkan hukum ini. Jawab Yesus kepadanya, Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kasihilah sesamamu manusia Seperti dirimu sendiri. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan untuk melaksanakan hukumnya. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi. Kak Ira, sebenarnya siapa saja sih yang harus kita sayang? Apakah hanya orang-orang yang baik kepada kita saja? Bukan Kak Cika, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengasihi sesama kita seperti diri kita sendiri dengan tidak pilih-pilih teman. Tapi kalau abang atau adik kita di rumah suka ganggu-ganggu kita dan suka bikin kita kesal, apa tetap harus kita sayang, Kak? Tetap dong Kak Cika, harus tetap kita sayang. Karena Tuhan Yesus juga sayang kepada kita semua tanpa pilih-pilih. Kita semua bersaudara di dalam Tuhan. Benar nih Kak Ira, kita semua adalah saudara. Dan sekarang kita mau bersama-sama memuji Tuhan karena cintanya Tuhan. Yes, bener banget Kak Cika. Adik-adik, yuk kita bangkit berdiri dan angkat pujian bertemu dalam kasih-Nya. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Satu kali lagi adik-adik, kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Bertemu dalam kasih-Nya, berkumpul dalam anugerah-Nya, bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Oh saudaraku dan saudariku, Tuhan cinta dan mengasihimu. Mari bersukacita semua di dalam rumah Tuhan. Marilah kita berdoa
memohon pengampunan dosa kita. Marilah mengikuti doa ini. Ya Tuhan Yesus, Ya Tuhan Yesus, Engkau telah dihukum karena kesalahan kami. Engkau telah dihukum karena kesalahan kami. Engkau rela mati di kayu salib Engkau rela mati di kayu salib agar kami bebas dari penjara dosa dan kematian. agar kami bebas dari penjara dosa dan kematian. Kasih-Mu sungguh besar kepada kami. Kasih-Mu sungguh besar kepada kami. Biarlah kami membalas kasih-Mu dengan bertobat Biarlah kami membalas kasih-Mu dengan bertobat dan menjadi anak yang selalu baik. dan menjadi anak yang selalu baik. Amin. Amin. Anak-anak dapat duduk kembali. Kita puji Tuhan, kita bernyanyi yang dibawakan oleh kakak-kakak kita. Adik-adik, kasih Tuhan Yesus sungguh besar banget buat kita. Apakah adik-adik tahu bukti nyata kasih Tuhan Yesus sungguh besar? Apa ya? Nah, aku tahu, Kak. Bukti kasihnya yang besar adalah Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Ah, benar sekali Kak Cika. Tuhan Yesus telah menebus dosa kita semua. Termasuk dosa saya, papa, mama, abang, kakak, adik, dan opung juga, Kak. Betul. Seperti pujian ini yang akan kita nyanyikan bersama-sama. Yesus sayang semua. Yuk kita nyanyikan dengan sambil bangkit berdiri. Pasukan Kristus, siap! Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Satu kali lagi adik-adik. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu, dan sayang semua. Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana orang-orang beriman di seluruh dunia mengucapkannya. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Siapkan Alkitabnya ya dan duduk dengan tenang. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita siapkan hati kita supaya Tuhan menolong kita untuk mengerti firman Tuhan hari ini. Kita bernyanyi, kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu semuanya. Iya, masih di tempat duduknya ya. Sekarang dibuka Alkitabnya yang menjadi landasan khotbah pada minggu hari ini, tertulis dalam Injil Lukas pasal ke-10 ayat 25 sampai ayat ke-37. Ayo, silakan dibuka Alkitabnya. Lukas pasal 10 ayat 25 sampai ayat ke-37. Kita baca bersama-sama ya. Orang Samaria yang murah hati. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara 3 orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Sampai di sana anak-anak sekolah minggu. Anak-anak kami sekolah minggu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus,
Hari ini firman Tuhan berbicara kepada kita cerita tentang orang Samaria yang murah hatinya. Orang Samaria yang baik hatinya. Tadi di sana dikatakan ada seseorang yang kena rampok. Ketika dia dirampok, dia dipukul, dia disiksa. Setelah harta bendanya diambil, dia tinggalkan di tengah jalan. Nah, ketika dia setengah mati di tengah jalan, ada 3 orang yang melihat dia dalam rasa sakitnya. Yang pertama tadi siapa? Imam. Seorang imam melihat dia tergeletak di pinggir jalan serta melewatinya. Yang kedua siapa? Seorang Lewi. Dia juga melihat dia terbaring di pinggir jalan dan melewatinya. Nah, ini orang yang ketiga adalah seorang Samaria yang baik hati. Dia melihatnya, ternyata lukanya sudah sangat parah. Harta-harta bendanya sudah diambil oleh perampok. Makanya tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dia mengangkatnya, dia menaikkan ke keledainya dan membawanya serta merawatnya. Nah, anak-anak sekolah minggu yang menjadi pertanyaan bagi anak-anak sekolah minggu. Di ayat yang ke-36, ayo kita baca bersama-sama ya. Siapakah di antara ketiga orang itu menurut pendapat anak-anak sekolah minggu yang menganggap sesamanya manusia? Ayo coba tunjuk tangan, siapa? Betul, orang Samaria. Karena apa? Karena dia suka menolong, karena dia bermurah hati dan hatinya tergerak oleh belas kasihan. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan mengatakan kepada anak-anak sekolah minggu, ketika anak-anak sekolah minggu kasih kepada temannya, kasih kepada saudaranya, kasih kepada orang tuanya, itulah yang dituntut oleh Allah dari semua orang, dari anak-anak sekolah minggu. Karena ketika anak-anak sekolah minggu mengasihi orang tuanya, mengasihi abang kakaknya, mengasihi guru-guru sekolah minggunya, berarti dia melakukan apa yang dikatakan Tuhan Yesus, apa yang dikatakan firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap kekuatanmu. Tetap semangat melakukan kasih, tetap di dalam lindungan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Lipat tangannya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang menyapa kami pada hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu senantiasa bersemayam di dalam kehidupan kami. Ajar kami Tuhan senantiasa bermurah hati kepada semua orang, menunjukkan kasih kami di tengah-tengah keluarga, teman-teman kami, dan juga dimanapun kami berada. Berkati Tuhan firman-Mu yang kami dengarkan menjadi sumber kekuatan dalam hidup kami. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, firman Tuhan yang sudah dijelaskan oleh Abang Pendeta akan diceritakan oleh kakak abang guru sekolah minggu melalui media online YouTube. Dan link akan di-share melalui grup kelas masing-masing ya.
Adik-adik, kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita memberikannya kepada Tuhan dengan penuh sukacita. Persembahan adik-adik bersama orang tua dapat ditransfer ke rekening Bank HKBP Serpong atau melalui QRIS yang tersedia. Mari kita bersama-sama menyanyikan lagu Kuta Pandang dari Gereja Mana dengan semangat dan sukacita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita. Marilah ikuti doa ini. Ya Tuhan Allah, Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di sorga, kami berterima kasih kami berterima kasih sebab Engkau mengundang anak-anak sebab Engkau mengundang anak-anak ikut masuk ke dalam kerajaan-Mu. ikut masuk ke dalam kerajaan-Mu. Di sini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Di sini kami telah mengumpulkan persembahan kami. Terimalah ya Tuhan Terimalah ya Tuhan dengan senang hati dengan senang hati untuk kemuliaan nama-Mu. untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Amin. Marilah kita bersama-sama mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan kiranya memberikan rahmat-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Adik-adik, ibadah minggu pagi ini sudah selesai. Kita ucapkan apa kepada Amang Pendeta Rajiuna Baban? Mau lihat ya Amang Pendeta. Sama-sama anak-anak, sampai jumpa kembali. Dan kita ucapkan apa kepada Amang Sintua Nelson Nadabdab? Mau lihat ya Amang Sintua. Sama-sama kakak sekolah minggu. Dan kepada pemusik kita, Abang Jonathan Sirait. Mau lihat ya Abang Jonathan.
Sebagai pengumuman, kembali kakak mengingatkan, setelah ibadah ini akan ada cerita sekolah minggu yang dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama adalah kelas Batita, Balita 1 dan Balita 2. Yang kedua cerita kelas 1 sampai dengan kelas 3 dan yang ketiga adalah cerita kelas 4 sampai dengan kelas 6. Sedangkan aktivitas sesuai kelas masing-masing akan dikirimkan melalui WA grup kelas masing-masing. Jangan lupa untuk ikut kegiatan kelasnya ya adik-adik. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tetap semangat dan sukacita walaupun masih harus di rumah terus. Tetap jaga kesehatan ya adik-adik dan salam kasih dari semua kakak dan abang guru sekolah minggu. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.